Perkenalkan, nama saya Tetris Natalia Banjarnahor. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang kearifan lokal Sumatera Utara. Berbicara tentang Sumatera Utara atau yang biasa disebut dengan Sumut adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Sumatera. Provinsi ini beribu kota di Kota Medan, dengan luas wilayah 72.981,23 km². Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Pada tahun 2020, penduduk Sumatera Utara berjumlah 15.136.522 jiwa, dengan kepadatan penduduknya 207,40 jiwa per kilometer kuadrat. Sumatera Utara merupakan provinsi multietnis dengan Batak, Nias, Melayu sebagai penduduk asli wilayah ini. Istana Raja Sisingamangaraja adalah sebuah objek wisata sejarah dan religi berupa peninggalan istana dan makam Raja Sisingamangaraja yang terletak di bilangan Bakti Raja Kabupaten Humbang Hasudutan. Lokasinya tepatnya berada di Jalan Sisingamangaraja, Desa Simamora, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasudutan, Provinsi Sumatera Utara. Kawasan Lembah Bakara, tempat istana raja ini merupakan tempat bermukimnya dinasti Kerajaan Sisingamangaraja yang berdiri pada tahun 1525 hingga tahun 1907. Perjuangan Raja Sisingamangaraja ke-12 melawan Belanda mungkin salah satu perang gerilya yang paling menggetarkan dalam sejarah Republik ini. Bahkan untuk ukuran dunia, 29 tahun dalam satu generasi. Perang Batak adalah perang mempertahankan jati diri dan harga diri orang Batak melawan pemerintahan kolonial Belanda. Jati diri itu adalah pemerintahan sosial spiritual bangsa Batak yang tertera dalam sistem Bius. Pemerintahan Bius berpijak pada identitas hidup bangsa Batak, huta namar marga, marga namar huta. Setiap huta adalah milik marga, dan setiap marga punya huta. Setiap huta memiliki raja huta yang memiliki otoritas di huta masing-masing. Raja-raja huta bersatu dalam Horja, dipimpin Raja Paijolo yang dipilih dari raja-raja huta. Horja-horja bersatu dalam Bius, dalam pemerintahan yang biasa disebut Raja Maropat, yang dipilih dari raja-raja Horja. Bius inilah pemerintahan sosial yang mengatur segala aspek kehidupan di Tanah Batak. Semua Horja dan Huta merasa bagian dan patuh pada keputusan Bius. Eksistensi sebuah Huta sah dan terhormat kalau ia diakui dalam Horja dan Bius. Konon, ada 300-an Bius di wilayah Tanah Batak. Jadi, Bius adalah pemerintahan otonom yang demokratis. Tapi semua Bius berpatokan dan berorientasi pada pesan-pesan dan saran Raja Sisingamangaraja. Disitulah letak kerajaan dari dinasti Sisingamangaraja. Ia bukan raja yang berkuasa secara fisik teritorial, tetapi lebih pada kuasa spiritual. Karena itu, pemerintah kolonial Belanda dalam surat resmi menyebutnya Priester-Koning. Untuk melemahkan Tanah Batak dan Raja Sisingamangaraja ke-12, pemerintah kolonial Belanda membubarkan Bius. Diangkalah Raja Pai II dan aparat pemerintahan baru, Demang, Kapala Nagari, dan unit-unit mendukungnya. Banyak orang Batak yang tergoda dengan jabatan-jabatan dan kekuasaan baru dari Belanda. Mereka umumnya orang-orang yang tidak mendapat tempat dalam pemerintahan Horja dan Bius. Divide et impera, dipecah belah agar bisa dikuasai. Begitulah konsep penjajah di mana-mana. Pemerintahan Bius buyar dan melemah, dan itulah yang ingin dipertahankan Raja Sisingamangaraja ke-12. Bius memang tetap diperbolehkan ada oleh pemerintahan Belanda, tetapi tidak lagi mengatur persoalan kehidupan sosial ekonomi spiritual masyarakat. Bius hanya mengurusi persoalan adat. Jadi, kalau sekarang kita masih mendengar istilah Bius, umumnya hanya mengurusi persoalan atau kesepakatan adat. Di sisi lain, misionaris juga menginginkan Bius bubar, agar ajaran Kristen bisa masuk. Karena di dalam pemerintahan Bius ada Parbaringin,
yang mengurusi persoalan spiritual dan ritual-ritual kehidupan Batak asli. Kalau kepercayaan asli orang Batak tidak dihilangkan, tidak dikafirkan, tentu ajaran Kristen tidak masuk. Jangan sebut kepercayaan itu parmalim. Istilah parmalim muncul sebagai nama bagi saudara-saudara kita yang menganut kepercayaan Batak asli setelah Kristen datang. Semua leluhur kita dulu menganut kepercayaan Habataun itu. Misionaris jelas bertujuan menyebarkan agama. Tapi, apa relevansi pemerintah kolonial Belanda di Tanah Batak, termasuk Tapanuli? Jelas bukan ekonomi. Tapanuli bukan penghasil rempah dan hasil bumi, kecuali kapur barus dan kemenyan. Belanda takut Tanah Batak menyatu dengan Aceh, karena mereka tahu, sejak awal, Raja Sisingamangaraja ke-12 dekat dengan Aceh. Bahkan mereka saling bertukar panglima. Ada panglima-panglima pejuang Aceh yang mendampingi Raja Sisingamangaraja ke-12 sampai akhir hidupnya. Belanda sangat takut dan sangat sulit mengalahkan Aceh. Mereka sampai melakukan bumi hangus dan pembantaian biadab di banyak tempat. Jadi, Perang Batak, perang yang dipimpin Raja Sisingamangaraja ke-12, sesungguhnya adalah perang mempertahankan hukum-hukum sosial, politik, adat istiadat yang dianut masyarakat adat Batak. Raja Sisingamangaraja ke-12 sejatinya pahlawan masyarakat adat. Buktinya, 2 kali istana Sisingamangaraja di Lumban Raja Bakara dibakar tentara Belanda, yaitu pada tahun 1878 dan 1883. Karena informasi dari mata-mata orang yang tinggal dekat tempat itu, bahkan konon tergolong kerabat. Begitu pula tempat pengungsian di Lontung, hingga beliau bersama pasukan dan keluarganya terpaksa hijrah ke Dairi. Raja Sisingamangaraja ke-12 terpaksa melakukan perang gerilya dan akhirnya gugur karena selalu ada orang Batak yang mengkhianati, menjadi mata-mata tentara Belanda. Ada sebuah pepatah yang menyebutkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Pepatah itu pun memang benar adanya, karena tanpa adanya pahlawan yang berjuang meraih kemerdekaan, tentunya Indonesia tidak akan bisa merdeka sampai saat ini. Selain meninggalkan cerita heroik akan keberaniannya melawan penjajah, Raja Sisingamangaraja ke-12 juga meninggalkan istana dan beberapa peninggalan bersejarah lainnya. Istana Sisingamangaraja sendiri adalah bangunan yang menjadi tempat tinggal Raja Sisingamangaraja I hingga Raja Sisingamangaraja ke-12. Memiliki luas sekitar 100 meter kali 100 meter. Saking luasnya, di dalam istana juga terdapat 3 buah rumah yang masing-masing disebut dengan Rumah Bolon, Sopo Bolon, dan Sopo Parsaktian. Menariknya, di dalam istana juga terdapat makam dari Raja Sisingamangaraja IX dan Raja Sisingamangaraja ke-11.